Kembali di iNews Pagi, pemirsa, keributan terjadi antara petugas Sudinhub Jakarta Pusat dan warga yang akan menjalani swab tes mandiri. Ya, petugas menderek mobil yang mengantri di depan rumah sakit karena parkir di badan jalan. Derek paksa oleh petugas suku dinas perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai protes oleh pemilik kendaraan. Pasalnya, sejumlah warga mobil yang diderek akan mengikuti swab tes mandiri di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Mereka terpaksa parkir di jalan karena parkir rumah sakit penuh. Bahkan, ada pula warga yang sedang menunggu di dalam mobil untuk tes drive-thru ditindak petugas. Saya nggak tahu diberhenti apa enggak. Ya saya tungguin aja, kalau di depan saya parkir, ninggalin mobil, ya depan yang ditindak dong. Saya disuruh jalan, bener nggak? Iya bang. Kok saya yang diderek? Nah, Bang emang lagi mau swab atau apa, Bang? Iya, mau swab. Petugas medis yang melayani tes COVID-19 secara drive-thru meminta kebijaksanaan petugas Sudinhub, namun tidak berhasil. Walau disertai protes, petugas tetap menderek paksa sejumlah kendaraan yang berhenti di badan jalan karena menimbulkan kemacetan. Ya antri aja untuk pelanggar, kan ini Rabu es, Bang. Karena kan di dalam parkiran penuh nih, Bang. Karena mereka harus antri. Intinya tetap juga, ini kan badan jalan, jalannya sempit ya. Ini macet, jadi tetap nggak boleh. Walaupun mereka tetap di dalam mobil, menyalakan mobil, antri parkir tetap melanggar, Bang. Ya bukan, yang di depannya kan udah nggak ada orangnya semua. Yang kita lakukan penindakan itu, yang di depannya yang udah nggak ada orangnya, ya kan? Mesinnya sudah ditinggalkan, mesinnya mati, tinggal yang kita derek. Ini nggak ada toleransi karena mereka mau lakukan swab atau gimana, Bang? Nggak ada, Bang. Pihak penyelenggara swab tes diminta untuk membuat rekayasa parkir agar tidak membludak dan mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP dan TNI merazia sejumlah pemotor dan warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pelanggar diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan. Seorang tukang ojek yang sedang membawa penumpang ini panik saat diberhentikan oleh petugas Satpol PP yang sedang menggelar razia protokol kesehatan di Jalan Raya Stasiun Senen. Pengemudi ojek diberhentikan karena tidak menggunakan masker. Tidak hanya razia masker, petugas juga menghentikan angkutan umum bajai karena penumpangnya melebihi kapasitas. Bahkan penumpang bajai tidak menggunakan masker sehingga harus diturunkan dan didata oleh petugas. Sejumlah pelanggar yang terjaring diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan. Tidak hanya merazia, petugas gabungan juga sempat membagikan masker dan memberi himbauan kepada pedagang dan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Senen untuk tetap patuh terhadap aturan demi kesehatan bersama. Razia protokol kesehatan yang setiap hari dilakukan diharapkan bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Dari Jakarta, Stephen Patina, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tenaga kesehatan di RSUD Pacitan dinyatakan positif COVID-19 dan meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Layanan tempat pasien bekerja pun ditutup sementara. Ruang bedah RSUD Pacitan, Jawa Timur ditutup sementara setelah seorang tenaga kesehatan yang positif COVID-19 meninggal dunia. Sejumlah karyawan lainnya yang sempat kontak erat dengan almarhum menjalani karantina mandiri. Beliaunya dirawat di rumah sakit mulai dari hari Minggu, terkonfirmasi COVID-19, kemudian mengalami perburukan 2 hari kemudian, dan akhirnya berpulang ke Ramatullah kemarin sore jam 18.28 dengan segala upaya yang telah kami lakukan yang terbaik buat beliaunya. Sebelumnya, suasana duka mewarnai pelepasan jenazah Martenaya Purba, tenaga kesehatan di RSUD Pacitan. Perawat ini meninggal setelah dinyatakan positif COVID-19 dan sempat dirawat. Jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan di TPU Kucur, Kelurahan Sidoarjo, Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan cuti bersama akhir tahun 2020, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengeluarkan 2 surat edaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Warga Surabaya dilarang berpergian keluar kota selama masa liburan.
Meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Timur termasuk di Surabaya dampak dari libur panjang beberapa waktu lalu. Hal ini diakui Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Warga Surabaya banyak bepergian di masa liburan, sementara tingkat disiplin terhadap protokol kesehatan menurun. Risma meminta warga Surabaya agar tidak bepergian keluar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. 2 surat edaran berisikan imbauan kepada masyarakat Surabaya tidak melakukan perjalanan liburan keluar kota dikeluarkan Wali Kota Surabaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, antisipasinya adalah warga sebaiknya sementara tidak keluar kota karena terus terang berat protokolnya kalau kita kemudian keluar kota kalau tidak disiplin. Dampaknya kemarin meningkat itu gitu, dan banyak juga kejadian fatalistik ya karena itu. Tidak bepergiannya warga Surabaya keluar kota untuk memudahkan proses penelusuran atau tracing agar tidak meningkatnya kasus COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah peluang usaha terus dikembangkan selama masa pandemi. Jurnalis Kota Medan memanfaatkan daun eukaliptus untuk dijadikan produk salah satunya untuk menangkal virus corona. Untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan membantu warga dalam mengembangkan usaha di masa pandemi, sejumlah jurnalis Kota Medan membuka peluang usaha dengan memanfaatkan daun eukaliptus untuk nantinya disuling menjadi minyak dan dijadikan sejumlah produk seperti sabun, aromaterapi, dan hand sanitizer. Pemerintah Kota Medan menyambut baik gagasan dari UKM Jurnalis Bina Mandiri untuk menanam tanaman eukaliptus pada taman-taman yang ada di Kota Medan. Tanaman eukaliptus sebagai bahan untuk produksi minyak merupakan hal yang sangat mereka apresiasi. Sebab produk ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki pemerintah Kota Medan. Pertama kami menyambut baiklah ide dan inisiasi dari kawan-kawan UKM Jurnalis yang hari ini tidak hanya melihat dan mengkritis, tapi berbuat untuk sebuah implementasi. Saya berharap program ini berkesinambungan dan menjadi pilot project. Makanya kami sudah siap untuk mendampingi program ini. Kita coba kembangkan produk turunannya, baik itu berupa sabun cair, sabun batangan, aromaterapi, dan minyak untuk bayi. Nah, ini sudah banyak permintaan sebelumnya kepada kita, baik dari Pulau Jawa maupun dari tempat-tempat lainnya. Hanya saja keterbatasan kita masih, karena kegiatan kita sebagai jurnalis juga tidak bisa kita tinggalkan sehingga produksi itu terkendala. Namun berkat bantuan kawan-kawan tetap produksi ini bisa kita lakukan namun dalam skala kecil. Nah, ke depan kita berharap. Dalam kegiatan ini juga dilakukan demo penyulingan minyak secara tradisional dan diharapkan usaha kecil mikro ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pulau Dewata Bali siap menerima kunjungan wisatawan di masa adaptasi kebiasaan baru. Melalui program We Love Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memulihkan sektor pariwisata di Pulau Seribu Pura ini. Salah satunya dengan mempromosikan Pura Ulun Danu Beratan di Kabupaten Tabanan. Jika berkunjung ke Pulau Dewata Bali, Anda wajib berwisata ke Ulun Danu Beratan yang berada di Kabupaten Tabanan. Di sini ada pura yang dikelilingi danau beratan yang indah dengan pemandangan alamnya. Nah, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, objek wisata ini telah menerapkan protokol kesehatan ketat, dilengkapi dengan fasilitasnya. Kalau tamu memang tidak memakai masker, tidak kita izinkan. Kemudian harus cuci tangan. Itu ada 6 tempat pencucian tangan. Setelah itu suhu tubuh. Mengajak masyarakat untuk berwisata sehat dan aman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar program We Love Bali. Program ini menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata
melibatkan generasi milenial. Motivasi saya ikut We Love Bali ini ikut mempromosikan pariwisata di Bali. Biasanya di sini ramai, tapi mulai saat COVID ini kan mulai jarang, ya sepi. Jadi kita juga maksudnya nggak takut sama ini. Soalnya di sini kan sepi, jadi jaga jarak pun pasti terjaga. Jadi tidak perlu khawatir berwisata di tengah pandemi. Bali siap menerima kunjungan wisatawan dengan penerapan protokol CHSE. Tim Liputan iNews melaporkan.